Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Halimah di pembelajaran matematika kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, tentunya kalian masih ingat kan dengan materi yang Ustazah sampaikan minggu lalu? Ya, benar sekali. Kita belajar mencari pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan bahas lagi bagaimana cara mencari pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan, tetapi menggunakan trik dan tips agar teman-teman lebih mudah untuk mencarinya. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, kita akan mencari pecahan senilai. Pecahan senilai bisa dicari dengan mengalihkan antara bilangan pembilang dan penyebutnya, dimulai dari angka yang paling kecil dulu, yaitu 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak contoh berikut ini. Carilah 3 pecahan senilai dari 2/3. Untuk pecahan senilai yang pertama, kita kalikan pembilang dan penyebut dari 2/3 dengan angka 2. Jadi, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua, kita cari pecahan senilai dari 2/3 dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Yang ketiga, kita cari pecahan senilai dari 2/3 dengan mengalihkan bilangan pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. Jadi, 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang kita sudah dapat 3 pecahan senilai dari 2/3, yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan bisa dilakukan dengan membagi bilangan antara pembilang dan penyebutnya, dimulai dari angka yang terkecil dulu. 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Contohnya, sederhanakan pecahan berikut ini, 24/36. Nah, seperti tips yang sudah berikan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang paling kecil dulu, yaitu 2. Kalau misalkan tidak bisa dibagi 2, maka langsung ke angka 3. Nah, tetapi di sini 24 dan 36 ternyata bisa dibagi dengan angka 2. Jadi, 24 dibagi 2 sama dengan 12, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, sehingga kita dapatkan pecahan baru 12/18. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Sehingga pecahan barunya adalah 6/9. Ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita coba bagi dengan 2. Oh, ternyata tidak bisa ya. Kalau tidak bisa pakai 2, berarti lanjut ke angka 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ingat ya teman-teman, hasilnya harus bilangan bulat. Tidak boleh ada koma-komanya. Jadi, setelah kita sederhanakan, yang didapat adalah pecahan 2/3. Kalau kita sederhanakan lagi, ternyata sudah tidak bisa.
sehingga hasil akhirnya adalah 2/3. Berikutnya, kita belajar untuk membandingkan pecahan. Tipsnya adalah, yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya lebih besar yang mana. Contoh, 2/5 kita bandingkan dengan 3/5. Coba teman-teman lihat, apakah penyebutnya sama? Ya, benar sekali. Penyebutnya sama-sama angka 5. Sekarang, teman-teman lihat, pembilangnya ada angka 2 dan angka 3. Kira-kira lebih besar yang mana ya? Ya, benar sekali, lebih besar angka 3. Jadi, 3/5 lebih besar daripada 2/5, sehingga yang dimakan oleh tandanya adalah 3/5. Atau kalau teman-teman biasa menyebutnya dicaplok. Ya, masih ingat? Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita kalikan silang antara pembilang dan penyebutnya. Contoh, 2/3 kita bandingkan dengan 1/4. Nah, teman-teman lihat, penyebutnya tidak sama. Yang satunya 3, yang satunya 4. Jadi, kita kalikan silang antara keduanya. 2 kita kalikan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian 1 kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, coba teman-teman lihat. 8 dan 3 lebih besar yang mana ya? Ya, benar sekali. Lebih besar yang 8. Jadi, kesimpulannya 2/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan? Insya Allah, tips ini akan berguna untuk teman-teman dalam menyelesaikan masalah tentang pecahan. Agar teman-teman lebih paham, kita coba yuk mereview materi hari ini. Yang pertama, untuk mencari pecahan senilai, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, untuk menyederhanakan pecahan, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingat ya bedanya, kalau pecahan senilai dikali, kalau menyederhanakan pecahan dibagi. Selanjutnya, untuk membandingkan bilangan ada 2 tips. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya saja lebih besar yang mana. Kemudian yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, maka kita kalikan silang. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu mana yang lebih besar. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan kepada teman-teman. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, silahkan coba dikerjakan soal berikut ini. Ingat ya, teman-teman bisa menggunakan tips yang Ustazah berikan tadi. Silahkan dituliskan di buku tulis, kemudian boleh difoto dan dikirimkan ke nomor Ustazah Halimah. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video dari Ustazah. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.